gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Penggalo. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeang mengumumkan pengunduran diri. Nanik umumkan pengunduran dirinya melalui akun Facebook pribadinya. Dicuplik dari akun medsos Facebooknya, Nanik bilang, dengan berat hati, akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Rencananya hari ini Rabu 22 Juli saya berangkat. Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju. Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf, sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Dan karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan Presiden akan membentuk Dewan Pengawas di mana saya disuruh menjadi Ketua Dewan Pengawasnya. Pengunduran Nanik Sdeang dari Kepala BGN dibenarkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayusa Setiawan. Dalam rilis tertulisnya, Dirgayusa bilang hari ini 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Informasi terkini terkait pengunduran diri Nanik Sdeang dari Kepala BGN, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Jamsari di kantor BGN Jakarta. Selamat pagi Tifal, bagaimana tanggapan pegawai BGN di sana? Bagaimana reaksinya terkait dengan pengunduran diri Nanik Sdeang lewat akun medsosnya? Kalau tanggapan pegawai, sebetulnya kami masih menunggu penjelasan dari Otoritas Badan Gizi Nasional, setidak-tidaknya dari jajaran pimpinan. Ada 2 wakil ketua atau wakil kepala Badan Gizi Nasional yang masih saya tunggu responsnya menyusul dari pengunduran diri Nanik Sdeang sebagai kepala BGN terhitung hari ini dan juga sudah diunggah melalui akun media sosial Facebook dan ditindaklanjuti juga oleh Asisten Khusus Presiden Dirgayusa Setiawan pada hari ini. Tapi setidaknya yang bisa saya dapat sampaikan terakhir kali yang saya terima, informasi menyusul dari pengunduran diri Nanik ini saya dapatkan pada pukul 9.26 waktu Indonesia Barat dari salah satu juru bicara Badan Gizi Nasional, Dian Fatwa. Ia menyampaikan kepada saya begini, yang dapat kami sampaikan saat ini, Ibu Nanik telah menyampaikan pernyataannya melalui akun media sosial pribadi beliau. Sementara dari sisi BGN, kami masih menunggu arahan resmi mengenai komunikasi kepada media. Sehingga yang akan jadi pertanyaan menarik di sini bagi publik, menyusul dari pengunduran diri Nanik pada hari ini sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dengan alasan kesehatan, ada 2 hal. Pertama, siapa yang akan menggantikan Nanik dalam posisi sebagai Kepala BGN setelah ia menyatakan pengunduran diri. Kemudian yang kedua, ini merujuk lagi dari pernyataan Nanik dalam akun Facebooknya, Dewan Pengawas yang dimaksud oleh Nanik kemudian yang direncanakan bakal dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah ada hal yang berbeda dengan Dewan Pengarah yang sebetulnya sudah tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional? Adakah yang berbeda secara penugasan antara Badan Pengarah dan juga Badan Pengawas? Kita coba ulas kembali soal posisi dari Nanik ini. Terhitung Nanik ini ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana yang saat itu tersandung kasus hukum dicokok oleh Kejaksaan Agung atas dugaan suap dari tata kelola program makan bergizi gratis pada 2 Juni tahun 2026. Saat itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan disampaikan dengan alasan untuk memperbaiki tata kelola. Nanik kemudian ditunjuk sebagai Kepala BGN yang saat itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Lalu menyusul lagi penunjukan 2 wakil kepala baru.
yakni Trenggono dan juga Agustina Arumsari. Nah, Agustina Arumsari ini juga berstatus sebagai juru bicara kelembagaan dari jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Dalam keterangan yang terakhir kali disampaikan, Nani menyampaikan alasannya karena alasan kesehatan dan disebut dalam upaya dia menyampaikan pengunduran diri dengan alasan untuk berobat ke luar negeri itu tadi, disebutkan Presiden menyetujui. Namun saya diminta tetap ikut mengawasi Badan Gizi Nasional. Kemudian katanya Presiden akan membentuk Dewan Pengawas di mana saya disuruh katanya menjadi ketua Dewan Pengawasnya. Inilah yang kemudian akan menarik dicermati. Saat kemudian Nani ini posisinya baru berjalan 1,5 bulan, kemudian menyatakan pengunduran diri, siapa yang akan menggantikan? Mengingat ada satu pernyataan menarik sebetulnya yang disampaikan Nani dalam keterangannya via akun media sosial Facebook pagi ini. Disampaikan pengganti saya adalah adik saya, di mana saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang. Nah, adik ini dalam konteks apakah jajaran wakil kepala yang saat ini menjabat atau justru ada nama baru yang akan menduduki posisi sebagai kepala Badan Gizi Nasional yang tugas pokoknya adalah menjalankan salah satu program prioritas pemerintah saat ini, yakni program makan bergizi gratis. Adakah nama baru dari eksternal lembaga BGN atau justru dari internal? Ini akan menarik untuk dicermati dan ini juga yang masih kami tunggu sampai dengan saat ini keterangan dari pihak Badan Gizi Nasional. Setidaknya bisa saya gambarkan, Renata, kondisi dari sekitar gedung Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini tidak ada kegiatan mencolok dalam kurun 1 jam terakhir ini. Dan secara umum sebetulnya sejak Dadan diproses hukum di Kejaksaan Agung dengan dugaan suap tata kelola MBG, area Badan Gizi Nasional ini baik itu akses masuk maupun akses keluar ini dijaga ketat oleh petugas internal keamanan BGN. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam gedung BGN tanpa tujuan yang jelas, baik itu untuk pengurusan administrasi ataupun bertemu dengan jajaran BGN atau siapapun yang berada di dalam area BGN tanpa tujuan yang jelas. Diminta untuk menunjukkan bukti urusan apa yang hendak dilakukan di dalam gedung BGN, ingin bertemu dengan siapa. Itu yang saya baca sejauh ini dari kondisi yang tergambar di kawasan BGN di kawasan Jakarta Pusat ini. Nah, kalau merujuk lagi dari peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, disebutkan bahwa untuk kepala Badan Gizi Nasional ini ditunjuk untuk memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sekaligus untuk menjalankan arahan dari jajaran Dewan Pengarah. Dewan Pengarah ini siapa? Dewan Pengarah ini kalau kita rujuk lagi di pasal sebelumnya, di pasal 7 dan 8 Perpres ini disebutkan terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 5 anggota yang berisi dari tokoh-tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI atau Polri atau PNS, serta akademisi. Yang tujuannya memberikan arahan kepada jajaran pimpinan, dalam hal ini ketua dan wakil ketua, untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Badan Gizi Nasional. Saat kemudian Nani memberikan bocoran dalam tanda kutip akan ada Dewan Pengawas yang bakal dibentuk oleh Presiden dalam internal Badan Gizi Nasional, adakah hal yang berbeda? Apakah akan ada tugas pokok fungsi yang berbeda atau ini hanya perubahan nama, perubahan nomenklatur, atau justru juga akan ada unsur yang berbeda ketimbang Dewan Pengarah sesuai dalam aturan Perpres tahun 2024 ini? Dan bagaimana kemudian perumusan dari Dewan Pengawas yang dimaksud oleh Nani sebagaimana yang hendak direncanakan oleh Presiden Prabowo seperti yang ia sampaikan dalam akun media sosial Facebook itu tadi. Ini juga yang bakal menarik untuk dicermati. Kemudian untuk pasal 50 terkait dengan pemberhentian kepala atau yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat lagi dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia. Kalau kita merujuk lagi dari pernyataan Nani mengaku bahwa ada arahan dari Presiden Prabowo untuk kemudian Nani ditunjuk sebagai ketua Dewan Pengawas BGN. Bagaimana tugasnya, strukturnya, arah dari pengawasan ini akan bagaimana, mengingat sudah ada juga 5 pejabat baru yang kemarin Badan Gizi Nasional perkenalkan kepada publik dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola Badan Gizi Nasional, khususnya untuk menjalankan program makan bergizi gratis itu tadi. Kita perlu ingat lagi kemarin 5 pejabat baru yang diperkenalkan oleh 2 wakil kepala BGN, salah satu yang diumumkan langsung oleh Agustina Arumsari saat itu dalam konferensi pers, yakni Sekretaris Utama Lili Kamilia, kemudian Deputi Sistem dan Tata Kelola Prima Yosefin Hutapea,
Ada juga Deputi Penyediaan dan Penyaluran Zainuri, kemudian Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Marimandarto, serta Departemen atau Deputi Pemantauan dan Pengawasan Ketut Sumedana. Adakah hal yang berbeda secara pengawasan sehingga kemudian ada rencana untuk membentuk Dewan Pengawas di internal BGN? Ini juga bakal menarik untuk dicermati. Sampai dengan detik ini saya masih menunggu penjelasan dari Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN, kemudian Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana, soal langkah lanjutan setelah Nani Sdang ini menyatakan pengunduran diri dan disampaikan kepada publik lewat akun media sosial Facebooknya. Renata. Baik, Tifal, ini tentu yang kami tunggu juga. Pertama-tama tentu siapa yang kemudian mengganti dan bagaimana pembentukan Dewan Pengawas BGN. Tadi juga Anda sempat menyatakan bahwa sudah mendapatkan konfirmasi begitu ya dari tenaga ahli BGN bahwa pihaknya ini masih menunggu untuk keterangan lebih lanjut yang bisa dikatakan ke media. Tapi kalau dari pantauan Anda dan mungkin Anda sudah mendapatkan konfirmasi di sana, apakah ada semacam rapat begitu atau koordinasi khusus yang dilakukan dari internal BGN, mengingat ini transisinya bisa dikatakan cukup mendadak begitu, apalagi kalau kita lihat jangka waktunya pergantian pimpinan BGN ini masih sangat singkat begitu ya, dari yang semula Dadan Hindayana kemudian pindah ke Nanik Sdang. Bagaimana Tifal Anda melihatnya di sana? Sejauh ini Renata, yang saya lihat aktivitasnya belum tampak hal-hal yang mencolok atau hal-hal signifikan. Baik itu di akses masuk beberapa pejabat, apakah kemudian terlihat kemudian beramai-ramai datang ke kawasan BGN, kemudian informasi soal rencana untuk rapat internal di jajaran pimpinan dan semacamnya, ini sebetulnya masih butuh konfirmasi, karena sekali lagi sampai dengan detik ini saya masih menunggu respons dari Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana, yang sebelumnya kita kenal sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, pernah juga menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah, terutama di Kajati Bali, terutama dari Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Apakah setelah dinyatakan pengunduran diri ini lewat media sosial, adakah rencana untuk rapat internal dan langsung melakukan penetapan pejabat sementara? Atau adakah obrolan yang sudah sempat terjadi antara pimpinan BGN, dalam hal ini ketua maupun wakil ketua, sebelum akhirnya Nani menyatakan mundur dengan alasan kesehatan, ingin berobat ke luar negeri? Karena ini juga menarik dicermati. Apakah kemudian sudah ada perbincangan non-formal ataupun formal atas kondisi Nani saat ini, dan ini akan berpengaruh juga pada siklus dari perjalanan kerja dari BGN ini kalau kemudian Nani tetap harus menjalankan tugasnya dengan kondisi kesehatan sedemikian. Ini juga yang masih perlu kami konfirmasi dari beberapa otoritas terkait. Tapi setidaknya yang saya lihat sampai dengan detik ini, belum ada kegiatan yang signifikan mencolok, terutama dari jajaran pimpinan untuk melakukan rencana rapat internal di BGN, maupun juga yang menarik dicermati saat nanti kita berharap semoga ada konfirmasi juga dari pihak istana menindaklanjuti surat ini. Kapan sebetulnya sudah ada perbincangan dari Nani kepada Presiden Prabowo Subianto soal kondisi kesehatannya yang kemudian berujung pada pernyataan atau penyampaian surat pengunduran diri kepada Presiden untuk mundur dari posisi sebagai Kepala BGN ini, Renata. Baik, kita tunggu bersama-sama bagaimana tindak lanjut dari pengunduran diri Kepala BGN Nanik Sdang. Terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Jamsari langsung dari kantor BGN Jakarta. Saudara jangan beranjak, Kompas TV, Breaking News Kompas TV akan segera kembali.